semuanya, balik lagi bersama aku Dr. Sarah di Sehat Bareng Dr. Sarah. Apa kabar kalian semua nih? Semoga dalam kondisi sehat ya. Kali ini aku akan memberikan tips bagaimana kalian bisa lolos medical check up 2024. Karena memang sudah banyak nih teman-teman yang akan melakukan medical check up kan. Nah, sebelum lanjut ke videonya, yuk subscribe dulu ya YouTube channel Roy and Sarah supaya kalian gak ketinggalan video edukasi seperti ini. Tanpa lama lagi, yuk kita bahas sekarang. Halo, Dr. Sarah di sini. Dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya. Terima kasih. Yang namanya medical check up itu seperti ujian ya. Jadi kalian memang harus mempersiapkan tubuh dan juga mental supaya dapat melalui medical check up dengan baik dan hasilnya pun juga bagus. Nah, persiapannya apa saja dok? Dan tipsnya bagaimana supaya aku bisa lolos? Yuk, kita bahas dari yang pertama, yaitu mengkonsumsi makanan maupun minuman yang sehat. Yang sehat itu seperti apa? Nah, pertama mungkin bisa jauhi yang namanya junk food gitu ya, yang deep frying, yang tinggi kolesterol, tinggi gula, tinggi garam. Karena makanan-makanan tersebut pasti pada saat nanti medical akan mempengaruhi hasil, bisa gula darahnya tinggi gitu ya, kemudian trigliserid, kolesterol totalnya juga meningkat ya, yang dinamakan dyslipidemia. Nah, sehingga akan mempengaruhi hasilnya menjadi fit with notes misalnya gitu ya, atau bisa menjadi temporary unfit misalnya kalau kolesterolnya itu lebih dari 300 atau mungkin lebih dari 500 mg per desiliter. Kemudian makanan sehat yang berikutnya dari buah dan sayur. Ayo, siapa yang masih belum makan buah dan sayur? Sekarang harus rajin ya makan buah dan sayur karena mengandung serat, vitamin dan mineral yang sangat bagus untuk kesehatan kalian. Nah, lanjut ke minuman. Minuman apa yang harus dikonsumsi? Pasti yang paling bagus adalah air mineral ya. Kemudian untuk susu, apakah aku harus minum susu tertentu dok? Jawabannya adalah tidak gitu ya. Kalian mau minum susu silahkan, merek apapun, bebas. Karena juga susu itu mengandung karbohidrat, kemudian ada lemaknya, ada vitamin mineralnya juga ya. Dan itu sangat baik untuk kesehatan. Tidak perlu merek tertentu atau jenis tertentu yang kalian konsumsi. Tapi pastikan kalau memang ada puasa, biasanya medical check up untuk pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat, ataupun juga untuk USG abdomen itu memerlukan puasa. Nah, puasanya itu 8-12 jam. Tips kedua yaitu mengubah kebiasaan buruk. Contohnya, kalau kalian masih suka merokok, yuk stop rokoknya ya. Memang jangan jadikan mau medical check up nih 3 hari lagi aku berhenti rokok, abis itu lanjut lagi ngerokoknya. Enggak ya, jadikan stop rokok adalah goals kamu untuk hidup lebih sehat. Karena dengan merokok, kalian dengan sukarela memasukkan berbagai macam penyakit. Contohnya gangguan nafas gitu ya. Nafas kalian gampang sesak. Kalau misalnya olahraga sebentar udah mulai ngos-ngosan kayak gitu ya. Atau bisa menyebabkan penyakit jantung, stroke, kemudian cancer, dan masih banyak lagi. Jadi kalau kalian mau medical check up, memang sangat disarankan untuk stop rokok dan seterusnya pun juga berhenti ngerokok. Yang kedua, kalian juga harus menghentikan kebiasaan minum alkohol. Minum alkohol yang berlebihan akan menyebabkan gangguan pada liver kalian. Kalau misalnya nanti pemeriksaan lab untuk tes fungsi liver SGOT, SGPT pasti akan mengalami peningkatan jika kalian memiliki kebiasaan minum alkohol yang berlebihan. Jadi stop minum alkoholnya ya. Kebiasaan buruk lainnya misalnya masih suka minum kopi dan itu addicted, banyak sekali gelas kopi yang kalian konsumsi setiap harinya. Jadi kalian bisa mulai mengurangi konsumsi minuman yang berkafein karena bisa juga mengganggu irama jantung, apalagi kalian minum pagi-pagi sebelum kalian mau MCU. Apalagi kalau misalnya kalian mau melakukan pemeriksaan rekam jantung, EKG atau treadmill, pasti nanti akan mengganggu irama jantung kalau misalnya sebelumnya kalian minum kopi. Yang ketiga, kalian juga bisa mulai memperbaiki pola tidur gitu ya. Kalau kalian masih suka begadang, tidur hanya 2-3 jam aja, yuk kalau kalian mau medical check up, usahakan tidurnya cukup ya 7-8 jam gitu ya. Karena tubuh perlu istirahat yang cukup sehingga pada saat pagi hari kalian melakukan medical check up, tubuh kalian tuh kondisinya fit, prima gitu ya, sehingga kalian menjalani medical check up hasilnya kedepannya pun juga bagus gitu ya. Kemudian kalian yang masih mager olahraga, males banget untuk bergerak, yuk kalian ada waktu sebelum medical check up,
usahakan untuk olahraga ya, minimal nih jalan cepat gitu ya, jalan kaki pagi hari atau mungkin sore gitu ya, minimal bisa 5.000 langkah setiap hari, itu minimal ya. Supaya apa? Bisa meningkatkan kekuatan otot, tulang, meningkatkan sirkulasi darah, nafasnya juga bagus gitu ya, sehingga nanti hasil medical check up-nya kalian juga dalam kondisi yang terbaik. Kemudian olahraga yang lain selain kardio, yang contohnya adalah tadi jalan kaki atau renang, kalian juga bisa tambahkan dengan olahraga angkat beban gitu ya. Mungkin diawali dengan angkat barbel 2-3 kilo, nanti kalian sudah lebih kuat, lebih adaptasi, bisa menaikkan berat dari barbel yang kalian angkat kayak gitu. Atau mungkin bisa juga sit up, push up, itu juga termasuk angkat beban ya dari tubuh kalian sendiri. Tips yang ketiga adalah kelola stres, karena biasanya menjelang medical check up kalian jadi sulit tidur gitu ya. Stres nih, aduh nanti gimana ya hasilnya, apa yang akan aku hadapi kayak gitu ya. Jadinya kalian kepikiran terus. Nah kalau stres tinggi nanti hasilnya juga kurang baik loh teman-teman. Tenang, berpikir positif, dan pada saat kalian menjalaninya ikuti aja sesuai dengan prosedur gitu, tenang saja. Kalian akan dibimbing oleh tenaga medis di sana apa saja yang harus dilakukan. Kalau misalnya kalian ada yang tidak tahu next stepnya apa, kalian bisa tanyakan gitu ya, sehingga kalian juga tidak menjadi deg-degan. Karena kalau pada saat deg-degan, tensi itu juga ikut naik loh teman-teman. Kemudian rekam jantung, iramanya juga jadi tidak bagus. Pada saat kalian harus treadmill test gitu ya, hasil iramanya juga kurang bagus gitu. Jadi memang sangat diperlukan untuk mengelola stres, emosi. Tips yang keempat adalah pastikan semua kondisi medis yang kalian tahu saat ini dalam kondisi terkontrol. Buat kalian nih yang masih berat badannya di kategori kegemukan, entah itu overweight ataupun obesitas, dengan rajin berolahraga, kalian juga bantu untuk menurunkan berat badan. Lumayan kan kalian punya waktu misalnya 1 minggu untuk persiapan medical check up, ternyata berat badannya bisa turun 0,5 sampai 1 kilo, dan itu akan membantu hasil medical check up kalian tuh jadi lebih bagus gitu ya. Banyak nih yang tanya sama aku, "Dok, kalau mata saya minus tuh lolos nggak ya?" gitu. Nah, kalau misalnya kalian itu tahu kalau kalian lihat jauh itu nggak kelihatan, ya udah pastikan kalian punya kacamata dengan ukuran yang sesuai gitu ya. Jangan ditunda-tunda, ntar aja lah kayak gitu. Apalagi ini kan memang medical check up-nya untuk keperluan yang misalnya calon karyawan gitu ya, untuk diterima di suatu perusahaan. Kalau misalnya hasilnya ada rabun jauh gitu ya, kalau kalian belum punya kacamata, pastikan juga jadi ada catatan tersendiri gitu ya, fit with notes, artinya kayak gitu. Memang tidak serta-merta tidak lolos sih, tetapi kalau kalian sudah punya kacamata dengan ukuran yang sesuai, pastinya kan hasilnya lebih bagus gitu ya. Yang kedua misalnya gigi nih ya, ada yang tanya, "Dok, kalau gigi saya bolong nanti lolos nggak ya dok?" Nah kalau kalian tahu nih gigi kalian bolong, ya udah ada waktu untuk persiapan 1 minggu, sempatkan tuh ke dokter gigi, tambal gigi atau bersihkan karang gigi, sehingga pada saat ini pemeriksaan giginya sudah bagus. Kalaupun nanti ada tambalan dan tambalan itu masih bagus, tidak akan mempengaruhi hasilnya gitu ya. Kemudian misalnya kalian memiliki riwayat darah tinggi atau diabetes gitu ya. Nah memang untuk orang-orang yang memiliki riwayat penyakit yang kronis gitu ya, kami minum obat-obatan dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Penggunaan obat sesuai dengan penyakit itu tidak masalah ya teman-teman, asalkan memang itu sudah terkontrol. Kalau misalnya kalian tidak terkontrol, itu ya hasil yang membuat kadang-kadang tidak lolos gitu. Misalnya kalian tahu riwayat gula darahnya tinggi gitu, tetapi masih denial atau menolak untuk minum obat. Pastinya kalau kalian akan melakukan medical check up, mempengaruhi hasil gula darahnya tinggi atau HbA1c-nya di atas 7 yang menandakan kalian ada diabetes gitu. Nah itu hasilnya malah menjadi tidak lolos. Tetapi kalau kalian tahu riwayat penyakit kalian A dan sudah melakukan konsultasi dengan dokter spesialis yang menangani penyakit tersebut dan rutin kontrol, rutin minum obat, pasti hasil medical check up-nya pun akan terkontrol bagus gitu. Jadi tidak masalah kalian punya riwayat penyakit tiroid misalnya gitu ya, tetapi sudah rutin kontrol, minum obat secara rutin. Pada saat nanti pemeriksaan
tiroid, pasti hasilnya akan bagus dan terkontrol. Selanjutnya misalnya kalian dalam kondisi haid gitu ya. Nah, kalau kondisi haid memang tidak bisa dihindari ya. Kalau kalian punya jadwal, ini pasti kan sudah bisa diprediksi ya dalam bulan berikutnya tanggal menstruasiku yaitu di pertengahan misalnya, dan kalian harus melakukan medical check up, ternyata diinfo di pertengahan. Mungkin kalian bisa infokan ke perusahaannya bahwa mungkin di tanggal-tanggal tersebut saya tidak bisa karena itu jadwalnya saya menstruasi. Mungkin bolehkah diundur, reschedule di minggu depannya gitu. Itu tidak masalah gitu ya, asal kalian bilang di awal. Tapi kalau misalnya pada saat hari itu berhalangan, tidak masalah, kalian bisa sampaikan ke tenaga medisnya, mungkin bagian yang laboratoriumnya katakan bahwa sedang menstruasi, sehingga nanti untuk pemeriksaan urinnya bisa ditunda 2-3 hari selesai haid. Ada juga nih yang bertanya, dok, kalau misalnya saya punya riwayat penyakit paru, mungkin punya riwayat penyakit jantung, punya penyakit liver dan lain sebagainya, pastikan semua penyakit-penyakit tersebut sudah terkontrol. Misalnya kalian punya riwayat penyakit paru, ya harus konsultasi ke dokter paru dan mintakan surat keterangan dari dokter spesialis tersebut bahwa kalian sudah melakukan konsultasi, sudah memiliki obat-obatan yang dikonsumsi secara rutin, sehingga pada saat nanti medical check up kalian bisa berikan catatan tersebut, surat tersebut kepada dokter pemeriksa kalian, sehingga bisa menjadi catatan bagi rumah sakit atau klinik tersebut dan bisa disampaikan ke perusahaan yang mengirim kalian untuk melakukan medical check up. Jadi, punya riwayat eksim misalnya, dok saya punya alergi terhadap makanan ini, makanan itu gitu. Apakah harus saya bilang? Ya bilang saja gitu ya. Asal kalian pada hari H tidak makan makanan yang memicu alergi, toh tidak masalah gitu kan. Tetapi itu harus dibilang kalau misalnya punya alergi kacang atau mungkin alergi obat, misalnya paracetamol, itu ditulis aja menjadi notes bagi dokter pemeriksa kalian, dan nanti dokter pemeriksa kalian akan menyampaikan ke bagian perusahaan yang mengirimkan kalian medical check up. Bagaimana dok kalau misalnya saya memiliki riwayat operasi? Tidak masalah gitu ya, riwayat operasi itu akan menjadi catatan tersendiri. Misalnya kalian post operasi karena kecelakaan gitu ya, tak terhindarkan harus operasi tulang. Nah, kalau dilakukan ronsen pasti akan kelihatan pennya, misalnya ada fraktur atau patah di bagian tulang selangkanya. Nah, biasanya kan ronsen paru ya yang paling sering. Nah, itu pasti akan kelihatan tuh ada patah tapi sudah ada pen di atasnya. Kalau hasilnya bagus, tidak akan mempengaruhi hasil medical check up kalian menjadi tidak lolos ya. Kalau misalnya kalian habis operasi usus buntu gitu ya, dan sekarang masih dalam proses pemulihan, tidak apa-apa, misalnya bilang saja ke dokter pemeriksanya bahwa post operasi usus buntu, tapi sekarang kondisinya baik, tidak ada keluhan di perut gitu ya, segala sesuatunya sudah tertangani dengan baik, obat mungkin masih diminum, tidak apa-apa gitu ya, tidak masalah. Yang terakhir adalah apakah saya perlu minum vitamin tertentu dok? Jawabannya adalah tidak selalu gitu ya, kalian harus konsumsi vitamin tertentu. Kalau kalian dari awal memiliki kebiasaan makan makanan yang sehat gitu ya, cukup dari buah, sayur yang sudah mengandung vitamin dan mineral, maka tidak perlu suplemen tambahan. Pasti bisa lolos tanpa kalian harus suplemen tambahan dari susu ini, vitamin C yang dosis tinggi, itu juga tidak perlu ya teman-teman. Jadi itu 5 tips dari aku bagaimana mempersiapkan diri supaya dapat menjalani medical check up kalian di tahun 2024 ini, dan kudoakan hasilnya bagus. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe dan like, share video ini juga ya ke teman-teman kalian yang akan menjalani medical check up. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye and God bless you.